Salam saudaraku, selamat bertemu, selamat berjumpa lagi dalam persekutuan ataupun renungan sikap firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan, malah telah memberikan kita melihat dengan luar biasa sepanjang beberapa waktu yang kebelakangan ini. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Nah, pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk mau merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melaksanakan janjinya kepada kita. Tuhan telah berjanji, Dia memberikan kepada kita segala janji dalam berita Injil dalam Kristus Yesus kepada Anda dan saya. Bahwa kita memiliki segala sesuatu yang luar biasa tidak dapat kita bayangkan. Dari aspek keselamatan jiwa kita, malah keselamatan dalam kehidupan kita, sozo, salvation, dalam segala aspek dalam kehidupan kita saat ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya mau pimpin kita dalam doa yang singkat. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat baik, luar biasa baik kami. Engkau memberikan pada kami setiap hari keperluan kami, malah bukan hanya apa yang kami perlukan, Engkau memberikan dengan penuh berlimpah-limpah. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami berkat firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberi kepada kami pewahyuan baru yang bukan hanya mengangkat kami, meletakkan kami tempat yang sepatutnya, tapi juga Engkau memberikan kami melihat bahwa kuasa-Mu nyata dan Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau mau menyatakan kepada kami bahwa apa yang Engkau janjikan Engkau akan tepati. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kami Tuhan, untuk menjadi terang dalam hidup kami di mana-mana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, berbagai ini saya mau kita melihat firman Tuhan yang satu rekop dalam perjanjian baru dan satu lagi di perjanjian lama, di mana kita dapat belajar satu bagaimana Tuhan melaksanakan janjinya kepada kita. Nah, satu perkataan yang saya ingin bawa kita pada pagi hari ini ialah kita adalah waris ataupun ahli waris, lebih tepat ini ahli waris kepada janji Bapa di sorga melalui Kristus Yesus. Tapi janji kita diberikan kepada kita khususnya kepada Abraham di perjanjian lama, dan Tuhan menjanjikan bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu menjadi milik kita sebagai ahli-ahli waris. Dan ini menjadi mungkin karena apa yang telah dikatakan dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 3. Mari kita lihat ini. Saya suka ayat firman Tuhan ini, dikatakan begini bahwa ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Janji yang diberikan pada Kristus Yesus. Apakah janji yang diberikan pada Kristus Yesus? Nah, apakah yang diberikan janji dalam Kristus Yesus? Itu janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus kita memiliki 4 hal ini, seperti tertera dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa menjadikan Yesus di dalam kita. Pertama-tama hikmat, kemudian pembenaran, pengudusan, dan juga penebusan. Kita memiliki janji Tuhan ini. Kita memiliki hikmat karena kita perlu hikmat dalam masa-masa sekarang ini, luar biasa, untuk mengatasi segala tipu muslihat iblis, malah hal-hal yang tidak pasti. Hanya hikmat saja yang dapat memberikan kita laluan dan jalan keluar, malah memilih keputusan yang tepat pada waktu-waktu sekarang ini. Dan hikmat dari Tuhan yang kita perlukan. Dan Bapa di sorga memberikan kita ini di dalam Kristus Yesus. Dia memberikan kita pembenaran. Kita adalah orang-orang yang bersalah, kita dijatuhkan hukuman untuk kita berdosa, dan kita dijatuhkan hukuman untuk menerima penghukuman. Tapi kita disediakan sebagai benar, dibenarkan oleh Yesus Kristus. Bukan karena kita telah melakukan yang benar, tapi karena Yesus telah menerima segala penghukuman orang berdosa, supaya Anda dan saya menerima segala sesuatu kebenaran yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Malah Dia menguduskan kita. Aspek ini berbicara tentang tindak tanduk ataupun tingkah laku kita, disiplin dalam kehidupan kita, pengudusan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ialah melalui Yesus Kristus. Empat saudara lakukan dalam kita melalui Yesus Kristus ialah Dia mengkhususkan kita, mengkhususkan kita jadi alat yang sangat istimewa. Dan bila kita diletakkan di tempat yang tepat oleh Yesus, bersama Yesus, kita menyerlah menjadi berkat, melahirkan buah-buah roh
segala sesuatu tingkah laku yang luar biasa benar. Amin. Itu nyatakan dalam Galatia pasal 5. Nah saudaraku, Tuhan juga menebus kita. Maksudnya kita tidak ada hutang. Tidak ada hutang lagi yang masih lagi menuntut ataupun masih lagi menghantui dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak layak menerima segala sesuatu yang Tuhan telah janjikan bagi kita, berkat. Karena kita telah ditebus. Uang tebusan telah dibayar oleh Yesus Kristus, malah dengan harga yang sangat mahal, itu darahnya. Saudaraku, inilah janji yang kita warisi oleh karena dalam Kristus Yesus. Dan itu termasuk dalam berita Injil. Apakah berita Injil tersebut? Yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita memiliki segala-galanya, saudaraku. Tapi selalunya kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menerima janji-janji Bapa ini. Karena perjanjian selalunya diadakan antara dua pihak. Dan dua pihak ini mempunyai peran masing-masing untuk memegang dan melaksanakan obligasi ataupun tuntutan yang diperlukan mereka untuk laksanakan. Itu ialah bersifat mutual ataupun bersifat seimbang, yaitu di antara dua pihak ini. Tetapi perjanjian yang diberikan oleh Bapa kepada kita ini luar biasa, yaitu bukan antara Anda atau kita dengan Bapa di sorga, tetapi melalui Bapa di sorga dengan Yesus Kristus yang mewakili Anda dan saya. Dan ini dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian Bapa di sorga dengan Abraham, ketika dia menjanjikan Abraham bahwa dia akan memiliki bumi ini, dan dia menyatakan bahwa sejauh mana kau pandang itulah milikmu. Dan juga dia katakan bahwa keturunanmu akan menjadi seperti sebanyak debu tanah, bintang di langit. Luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya bahwa Tuhan Bapa di surga bicara tentang Anda dan saya sekarang ini, yaitu pewaris janji Abraham. Nah, pada dasarnya Bapa di surga mengatakan dengan keturunanmu, bukan keturunan, tapi keturunanmu, yaitu berbicara tentang seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tapi dalam Yesus Kristus, Anda dan saya dalam Kristus Yesus, kita menjadi satu tubuh dalam Kristus Yesus, satu roh dalam Kristus Yesus. Kita menjadi satu dengan Yesus, sehingga kita menjadi pemilik janji, pemilik waris janji Bapa di surga dalam kehidupan kita oleh Yesus Kristus sebagai satu tubuh dengan Dia. Haleluya. Mari kita lihat ini dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, luar biasa. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, ini menjadi persoalan bukan hanya Abraham, tapi Anda dan saya. Ketika firman Tuhan mengatakan melalui berita Injil, kita menjadi ahli-ahli waris segala yang Bapa janjikan kepada Yesus Kristus. Kita menjadi ahli waris, kita memiliki apa yang janjikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus kepada Anda dan saya. Tapi kita selalu bertanya, bagaimana itu saya boleh miliki? Tuhan menjanjikan keselamatan, Tuhan menjanjikan kesembuhan, Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Wah, haleluya. Tuhan menjanjikan kemakmuran dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana saya boleh memilikinya? Dan selalunya kita berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita laksanakan. Ada obligasi yang harus kita laksanakan untuk mencapai atau mendapat
kebahagiaan apa yang Tuhan janjikan ini. Nah, mari kita belajar sekali lagi, kita teruskan pembelajaran ini. Kita lihat bagaimana Tuhan melaksanakan janjinya kepada Abraham. Ayat yang ke-9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Abraham sibuk mengusir, menghalau dan sebagainya, karena supaya binatang ataupun persembahan yang telah disediakan olehnya tidak dikacau oleh burung-burung buas tersebut. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudakan dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudakan mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatan perapian yang berasap berserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amore, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus itu. Nah, saudara, satu yang unik luar biasa dalam firman Tuhan ini, kita lihat ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham, dia katakan, lihat bintangnya, hitunglah bintang-bintang di dekat langit. Jikalau kamu dapat hitung itu, itulah sebegitu banyaklah keturunanmu, dia katakan. Itu janji Tuhan. Dan kita tahu Anda dan saya adalah pewaris janji Abraham melalui Yesus Kristus, karena berita Injil. Dan apakah berita Injil itu? Sebenarnya pada hari ini saya mau memberitahu kita apakah rahasia berita ini. Sebenarnya Abraham sudah mengalaminya. Tuhan, Abraham melihat bahwa berita Injil ini sudah ada dalam kehidupan dia. So, mengapa Abraham melalui kepercayaannya, melalui percaya dia dibenarkan, bukan melalui tindakannya, tapi dia percaya apa yang Tuhan janjikan dan dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena Tuhan telah melaksanakan sesuatu yang luar biasa. Nah, selesai mengolah binatang untuk dipersembahkan, dia meletakkan di samping satu, di samping yang lain. Abraham sibuk bekerja, yaitu menjaga binatang korban ini supaya tidak dikacau oleh burung-burung binatang buas. Seperti ini berbicara tentang burung-burung helang atau dipanggil burung hering, burung pemangsaan ataupun burung yang makan bangkai. Saudaraku, tidak ada apa yang terjadi ketika Abraham melakukan pekerjaannya menjaga. Tetapi ketika waktu petang, waktu malam, malah firman Tuhan mengatakan waktu itu malam gelap. Wah, dan mengerikan, katakan yang digunakan oleh firman, mengerikan. Di situ perjanjian itu dimeterai. Dan bagaimana itu dimeterai? Oleh dua pihak. Dan sebenarnya ini adalah janji Bapa kepada Abraham, di antara Abraham dan Bapa. Tetapi apa yang berlaku ialah Abraham justru tidur berbicara tentang rehat. Saudaraku, janji Bapa dalam Injil, dalam berita Injil akan terlaksana dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus hanya apabila kita tidur atau kita rest assured. Kita pasti percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu dia laksanakan. Nah, perjanjian itu meterai itu masih perlu dilaksanakan. Tapi yang berlaku ialah ketika malam menjelang, apa yang melewati antara binatang-binatang korban tersebut yang melewati binatang korban ini adalah satu perkara yang dilaksanakan oleh dua pihak yang berjanji. Ketika mereka membuat perjanjian, mereka saling melewati. Dan ini yang dilakukan oleh Daud dan juga Yonatan.
ketika mereka berjanji menjadi sahabat sejati, menjadi saudara. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yonatan, apa yang menjadi milikku milikmu, jikalau ada musuhmu itu menjadi musuhku juga. Tapi dalam konteks Abraham ialah Abraham tidur yang melewati antara korban yang ada yang telah disediakan oleh Abraham ialah perapian yang menyala-nyala, a burning furnace, menyala-nyala, dan juga asap yang berapi. Dia katakan asap dan juga tiang api dan tiang asap. Nanti kalau kita lihat ini adalah berbicara tentang hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Dan saya percaya ini adalah tentang hadirat Bapa di sorga sendiri. Ketika Musa berada di padang gurun 40 tahun lamanya bersama dengan orang-orang Israel, pada waktu siang mereka ditemani dengan tiang awan. Sehingga tiang awan itu boleh menjadi pelindung mereka pada cahaya terik matahari. Pada waktu malam mereka dilindungi dengan ataupun disertai dengan tiang perapian yang menjadi suluh atau menjadi terang bagi mereka pada waktu malam. Dan kedua-dua hal ini, saya katakan benda, sebenarnya bukan benda, ini pribadi, melewati. Saya percaya yang melakukan perjanjian ini ialah Allah sendiri. Tiang awan dan tiang api, Allah berbicara tentang Bapa di sorga dan Yesus sendiri. Perjanjian yang diberikan kepada kita, yang dimeterai dengan darah Yesus Kristus, adalah sebenarnya antara Anda dan Bapa di sorga, Anda dan saya dan Bapa di sorga. Tetapi apa yang dilakukan ialah Bapa di sorga tidak masalah untuk melaksanakan janjinya, tapi yang ada masalah untuk melaksanakan janji adalah Anda dan saya. Kita selalu tidak dapat melaksanakan apa yang sepatutnya kita harus laksanakan menurut hukum Taurat. Karena Bapa di sorga mengatakan bahwa jikalau kita dapat melakukan hukum Taurat yang sempurna, kita akan menjadi berkat. Tapi sebaliknya jikalau kita gagal melakukan hukum Taurat walaupun satu gagal, kita akan menerima kutuk. Itu adalah perjanjian muncul di antara dua pihak. Tetapi apa yang berlaku ialah Yesus yang mengambil bahagian kita. Dia yang melakukan pekerjaannya dengan taat dan taat setia sampai mati. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17 malah ke-18 dan ke-19, Tuhan mengatakan oleh perbuatan satu orang, oleh ketaatan satu orang. Sebenarnya taat itu Yesus. Dia menjadi taat dan menjadi perbuatannya yang benar satu orang ini bagi pihak Anda dan saya, supaya Bapa di sorga menunaikan apa yang dijanjikan kepada Anda dan saya. Yesus melaksanakan menunaikan itu kepada Anda dan saya. Dan ini yang berlaku di perjanjian lama. Tiang awan dan juga tiang api yang melewati. Perjanjian dimeterai oleh dua pribadi ini. Bapa di sorga, saya percaya dengan Yesus Kristus. Untuk Abraham, supaya dia memiliki janji ini. Sehingga Abraham hanya perlu melakukan satu hal dalam perjanjian ini. Bahagiannya ialah tidur, rehat. Saudaraku, inilah satu berita Injil yang berita gembira untuk Anda dan saya. Bahwa kita sungguh-sungguh memiliki apa yang telah dijanjikan Bapa di sorga kepada Anda dan saya melalui Yesus Kristus. Keselamatan, perlindungan, damai sejahtera. Mazmur 91 adalah milik Anda dan saya. Haleluya. Janji Bapa menjadi milik kita. Keselamatan jadi milik kita. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan, Bapa bisa berikan, mau berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kita memperolehnya. Tuhan benar-benar mau melindungi kita. Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tapi karena siapa yang telah membuat perjanjian dengan Bapa dan melaksanakan perjanjian itu dengan luar biasa tepat, yaitu Yesus Kristus. Bukan Anda dan saya, tapi Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan ini, bahwa dalam keadaan situasi kita pada waktu-waktu sekarang ini, apa yang Tuhan janjikan kepada kita sungguh-sungguh menjadi milik kita. Bukan karena apa yang telah kita laksanakan, bukan karena kita telah memegang janji dengan luar biasa, tapi karena Yesus yang melakukannya bagi pihak Anda dan saya. Seperti Abraham, karena Bapa di sorga dengan Yesus Kristus, tiang api dan tiang awan ini yang
memeterai perjanjian itu dan memberikan janji itu kepada Abraham sebagai pemilik janji. Tapi yang melakukan perjanjian itu adalah Bapa di sorga sendiri. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita selesai. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita dengan firman Tuhan ini, dengan cara bagaimana Tuhan menyampaikan ini dalam hati kita, dalam keluarga kita, bahwa Tuhan mau kita melakukan satu hal, dan salah satunya ini yaitu untuk rehat di kaki Tuhan. Dalam konteks Abraham, untuk tidur, supaya Bapa di sorga dan Yesus Kristus sendiri boleh melaksanakan dan memeteraikan janji bahwa apa yang dia berikan kepada Anda dan saya, dijanjikan kepada Anda dan saya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih Tuhan karena firman walaupun singkat, saya percaya pada surga Engkau menyatakan isi hatimu. Engkau mau kami tenang, walaupun situasi kami tidak menentu, tetapi kami percaya. Engkau mau kami percaya, itu lebih tepat, bahwa janjimu tetap terlaksana dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak setia, tidak sepenuhnya setia, tidak sepenuhnya melakukan bagian kami dengan baik, malah tidak pernah pun melakukan kami tindakan kami yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi tetap percaya, Engkau mau kami tetap percaya bahwa janji itu terlaksana dalam kehidupan kami. Karena apa yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini, satu berita Injil, satu berita gembira, bahwa perjanjian ini meteraikan bukan dengan kami, dengan Bapa, tapi melalui Yesus Kristus sebagai pihak kami dengan Bapa, sehingga janji itu benar-benar terlaksana dalam kehidupan kami. Kami sebagai ahli-ahli waris perjanjian yang Tuhan telah berikan melalui Abraham dan melalui Yesus Kristus kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini mengucap syukur padamu. Terjadilah Bapa di sorga apa yang telah Engkau katakan dalam kehidupan kami, dan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, terjadilah sesuai dengan apa yang telah Engkau janjikan bagi kami. Keselamatan, damai sejahtera, kesembuhan, malah perlindungan, kemakmuran Bapa di sorga. Karena apa yang telah Engkau beri kepada kami, berita Injil, bahwa meterai yang Engkau berikan dan Engkau laksanakan itu sungguh-sungguh kuat dan kukuh, karena kami di pihak Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan pada pagi ini, Tuhan Engkau memberikan terang baru kepada jemaat, lebih paham, mengenali dan mendalami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati Anda dan saya. Sangat semangat dan ceria dan sentiasa memandang kepada Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga dalam Yesus Kristus. Amin.